Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Dan terima kasih telah bersama saya pada hari ini. Nah teman-teman, kali ini saya akan membagikan video atau tutorial bagaimana cara menyembuhkan sakit kuning atau sakit lever. Kita tahu teman-teman bahwa sakit kuning atau lever itu disebabkan karena salah satu organ kita yang kurang berfungsi dengan baik, yaitu lever kita. Nah, penyakit kuning atau lever dapat disembuhkan dengan cara pijat refleksi zona telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Nah, untuk menyembuhkan itu, teman-teman, marilah kita lihat bagaimana caranya untuk menyembuhkan sakit lever. Nah teman-teman, jadi mohon maaf saya memperlihatkan saya punya kaki karena pengobatan dengan titik refleksi itu adanya memang di telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Nah teman-teman, untuk menyembuhkan itu adalah pertama-tama kita menentukan titik refleksi yang harus kita pijat pada telapak kaki. Yang pertama adalah titik refleksi lever. Jadi titik refleksi lever itu di tapak kaki hanya ada pada kaki kanan, teman-teman. Jadi titiknya itu ya pas di sini, teman-teman, di tengah kaki tapi agak ke kanan ya. Jadi kalau di gambar itu sebegini, teman-teman. Nah, ini adalah titik refleksi lever, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah titik refleksi usus 12 jari. Jadi titik refleksi usus 12 jari itu di bawah lambung, teman-teman. Jadi di sini. Nah, itu. Ini di sini titik refleksi usus 12 jari. Nah, kemudian kita pijat kandung empedu. Kalau kandung empedu itu, teman-teman, ya ada di dalam sini. Ya, ada di dalam titik refleksi lever. Nah, kemudian yang kita pijat lagi adalah tiap daerah refleksi kelenjar. Maksudnya tiap daerah refleksi kelenjar itu ada 3, teman-teman. Jadi kelenjar getah bening ya, bagian bawah tubuh itu di depan mata kaki dalam. Ini mata kaki dalam. Jadi depannya di sini, ada di sini cekungan. Nah, sekitar 2-3 cm di depan kaki dalam. Nah, ini titik refleksi bagian bawah tubuh. Kemudian titik refleksi kelenjar getah bening bagian tengah. Nah, di sini, teman-teman. Ya. Kemudian kelenjar getah bening bagian atas tubuh di depan
mata kaki luar. Nah, di sini ada cekungan. Ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini. Jadi ada berapa yang harus kita pijat kalau mau mengobati sakit liver, teman-teman. Jadi yang pertama adalah titik refleksi liver. Nah, ini agak di kaki kanan saja. Jadi adanya itu titik refleksi liver hanya berada pada kaki kanan saja. Letaknya ini ya di tengah-tengah dari bawah ke atas. Jadi tapi banyak agak geser ke kanan ya, ke kanan. Kemudian kantungan pedu, titik refleksi kantungan pedu ada di dalam liver. Kemudian kita memijat juga titik usus 12 jari. Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas, kelenjar getah bening bagian tengah, kelenjar getah bening bagian ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi maaf. Nah, caranya memijat adalah coba diperhatikan. Jadi caranya memijat, ini kaki dibersihkan dulu dengan air bersih. Nah, setelah itu dikeringkan dengan memakai handuk atau tisu. Nah, setelah kering dan kita lakukan pemijatan, kita siapkan minyak pelumas ya. Jadi sembarang saja minyak pelumas, boleh juga minyak goreng ya. Minyak goreng lebih bagus lagi karena lama licin ya, lama baru hilang licinnya. Nah, kalau ini ya saya pakai minyak dayak, jadi sembarang minyak gosok boleh juga. Nah, kita kasih mulai dari kita pijat itu dari liver, ke liver ya. Jadi berikan minyak, nah, seperti ini. Kemudian kita pijat dengan menggunakan ibu jari ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau agak kasar, nah, ditambah lagi dengan minyak. Nah, ini memang sedikit agak dalam karena ada di tapak kaki, jadi sedikit agak keras teman-teman. Kalau umpamanya di sini terasa sakit waktu memijat, itu pertanda bagus karena memang liver kita bermasalah. Kalau di sini sakit. Kalau kita tidak sakit liver, ini tidak sakit ya. Tapi kalau memang dia penyakit liver atau sakit kuning, nah di sini kalau ditekan ini pasti sakit. Nah, begitu teman-teman. Lamanya kita pijat ini adalah 3 sampai 5 menit. Nah, jadi satu titik. Jadi karena 2 titik di sini ya. 2 titik di sini, di dalamnya juga ada titik kantung empedu, maka kita tambah sekitar 10 menit ya teman-teman. Pijat seperti ini. Jadi ditambah minyak gosok kalau umpamanya habis licinnya. Nah, kalau umpamanya tangan kita sakit atau capek, nah kita bisa ganti dengan tongkatnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi pijat selama masing-masing 5 menit. Nah, setelah itu kita pindah ke titik refleksi usus 12 jari. Jadi usus 12 jari di sini teman-teman. Nah, kita pijat ini usus 12 jari selama 3 sampai 5 menit ya. 3 sampai 5 menit ya, begini caranya pijat teman-teman. Nah, pijat seperti ini. Diusahakan kalau memijat ini nanti 1 jam selesai makan. Jadi maksudnya
jangan kita pijat kalau perut kita masih dalam keadaan kenyang. Nah, nanti 1 jam atau 2 jam selesai makan, nah, baru lakukan ini pemijatan. Begitu teman-teman. Nah, kemudian pemijatan itu dilakukan 2 atau 3 kali sehari, ya, teman-teman, untuk mempercepat penyembuhan. Nah itu. Nah, jadi kalau sudah dirasa cukup 5 menit di sini di daerah refleksi usus 12 jari, nah selanjutnya kita pindah ke titik refleksi kelenjar getah bening bagian bawah. Nah ini dipijat seperti ini. Ini dipijat selama 3 menit. Jadi kelenjar getah bening bagian bawah tubuh ini dipijat selama 3 menit. Nah, gunanya ini kelenjar getah bening adalah untuk membuang penyakit, ya. Jadi penyakit yang ada dalam tubuh itu dibuang oleh kelenjar getah bening. Nah, caranya dibuang adalah melalui air kencing, ya. Penyakit itu dibuang melalui keringat, tinja, dan lain-lain. Nah, setelah dianggap cukup di sini dipijat 3 menit, kita melangkah ke kelenjar getah bening bagian tengah tubuh. Nah ini kelenjar getah bening bagian tubuh juga dipijat selama 3 menit. Jadi selama 3 menit, kalau umpamanya kurang pericinnya, ya kita tambah. Nah, begini caranya pemijatan itu. Ya, 3 menit bisa sampai 5 menit. Kalau dirasa di sini sakit, ya ditambah sampai 5 menit. Nah, sudah di sini dianggap 3 menit atau 5 menit, kita pindah ke kelenjar getah bening bagian atas. Nah ini teman-teman, bagian atas. Kelenjar getah bening bagian atas. Nah, caranya dikasih pelumas supaya kulit kita tidak lecek waktu dipijat. Nah itu gunanya, itu saja gunanya pelumas teman-teman. Nah begini terus. Nah setelah selesai kaki kanan, teman-teman, kita melangkah ke kaki kiri dengan titik yang sama. Hanya teman-teman, kalau di sini di kaki kiri itu tidak ada titik refleksi liver. Jadi itu saja yang dipijat tadi, kelenjar apa namanya, usus 12 jari ada di sini, yaitu dipijat usus 12 jarinya di sini dipijat di kaki kiri, ya. Caranya sama tadi, waktu dipijat itu dikasih minyak pelumas lalu dipijat seperti ini. Ini adalah usus 12 jari. Nah, karena tadi daerah refleksi lever itu dengan apa namanya kandung empedu tidak ada di sini, tidak ada di kaki kiri, hanya di kaki kanan. Nah, setelah selesai di sini dianggap di 5 menit, kita pindah ke ini kelenjar getah bening bagian atas tubuh 3 menit juga. Kemudian di sini kelenjar getah bening bagian tengah tubuh, kemudian kelenjar getah bening bagian atas tubuh masing-masing 3 menit. Nah setelah selesai kita pijat kaki kanan dan kaki kiri, kita minum 1 gelas air putih, ya. Kita minum 1 gelas air putih untuk melancarkan pencernaan. Nah saya kira begitulah teman-teman cara untuk menyembuhkan sakit liver atau sakit kuning dengan cara pijat refleksi zona telapak kaki
sisi kaki dan punggung kaki. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung, silahkan di like, subscribe, dan diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.